Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Perkenalan dari Ibu sudah minggu kemarin ya. Pada pertemuan kali ini di Matematika Peminatan kelas 12, kita akan membahas bab 1 yaitu tentang limit fungsi. Adapun kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti limit fungsi trigonometri di suatu titik, menghitung limit fungsi trigonometri di suatu titik, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya materi prasyarat. Minggu kemarin Ibu memberikan tes awal. Itu merupakan materi prasyarat untuk semester 1 ini. Nah, adapun materi prasyarat di bab pertama ini yaitu limit fungsi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu atau pahami, dan ini sudah kalian pelajari di kelas 10 dan 11. Jadi kalian boleh buka buku kembali kelas 10 dan kelas 11-nya ya. Itu fungsi. Fungsi itu ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri. Dan fungsi aljabar itu ada apa aja nih? Limit fungsi aljabar dan sifat-sifat limit fungsi. Dan fungsi trigonometri itu rumus-rumus trigonometri. Ini materi yang harus kalian pahami. Selanjutnya, materi ajar yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu limit fungsi trigonometri. Bisa diselesaikan dengan 4 cara. Itu sesuai dengan bentuk soalnya ya. Yang pertama dengan substitusi langsung, rumus dasar limit fungsi trigonometri, dengan pemfaktoran, dan dengan menyederhanakan rumus trigonometri. Langsung aja ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode substitusi langsung. Apa itu substitusi? Di sebelumnya sudah kalian pelajari nih. Apa itu substitusi? Memasukkan atau menggantikan. Langsung aja ke contoh ya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, limit X mendekati pi per 4 sin 2X. Nah, X-nya itu pi per 4. Kalian udah tahu kan pi itu berapa nilainya? 180 derajat. Jadi, X yang ada di sin 2X itu kalian gantikan atau masukkan X pi per 4 ke X yang ada di sin 2X. Jadi gimana? Sin 2 dikali pi per 4. Tadi pi itu 180, berarti 180 yang ini nih. 180 dibagi 4 itu berapa? Ya, berapa? Sin 2 kali 45 derajat. Langsung kalikan 2 dikali 45 derajat berapa? 90, berarti sin 90. Sin 90 derajat itu berapa? Nah, kalian harus tahu nih nilai sudut istimewa yang di trigonometri itu dari sin 0 sampai 90 dan kawan-kawannya. Itu harus diingat kembali. Itu sudah dipelajari di kelas 10 di matematika apa itu wajib. Buka-buka kembali, itu harus dihafal ya. Berarti berapa nih sin 90? Nilainya 1. Selanjutnya nih contoh yang kedua, limit X mendekati 0. Sin X dibagi dengan sin X ditambah cos X. Nilai X-nya 0, langsung substitusikan. Setiap X gantikan dengan 0, berarti sin 0 derajat dibagi dengan sin 0 derajat ditambah cos 0 derajat. Sin 0 berapa? Yes, cos 0 berapa? Berarti jadi berapa? 0 dibagi 0 tambah 1. Hasilnya berapa? Coba hitung. Ya, hasilnya 0. Mudah bukan? Semoga kalian lebih memahami setelah Ibu berikan contoh soalnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya tentang menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi kita gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa rumus dasar limit fungsi trigonometri yang harus kalian ketahui.
Ibu sudah tuliskan, tinggal kalian hafalkan saja, ini mudah kok. Yang pertama, limit X mendekati 0, untuk X mendekati 0 saja ya, sin AX per BX sama dengan A per B. Jadi kalian ambil saja koefisiennya, koefisien angka yang nempel di variabel. Itu kan, di sini kebetulan variabelnya X, jadi angka yang nempel di variabel X-nya. Ambil A per B. Selanjutnya, limit X mendekati 0, AX per sin BX. Sama koefisiennya A per B. Limit X mendekati 0, tan AX per BX. Selanjutnya, limit X mendekati 0, AX per tan BX. Selanjutnya, limit X mendekati 0, tan AX per sin BX. Dan limit X mendekati 0, sin AX per tan BX, sama koefisiennya. Dan yang terakhir, limit X mendekati 0, tan AX per tan BX, itu sama A per B. Jadi kalian ambil koefisiennya saja. Oke, langsung aja ke contoh ya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per 3X. Nah, di sini sin berarti kalian bisa menggunakan rumus yang tadi. Ambil koefisiennya saja. Di sini koefisien X yang atas berapa? Koefisien X yang atas nih, yang ini berapa? Ya, 1. Dan yang bawah koefisiennya berapa? 3. Berarti berapa? Jadi berapa? 1/3 gitu kan. Ambil saja koefisiennya 1/3, itu langsung bisa kalian ketahui. Selanjutnya, limit X mendekati 0, 2X per tan 6X, itu sama. Kalian bisa langsung ambil koefisiennya saja. Berarti 2/6. 2/6 itu disederhanakan dibagi 2 menjadi 1/3. Selanjutnya, ada limit X mendekati 0, X sin 5X dibagi dengan 3X dikali tan 2X. Nah, ini Ibu akan jelaskan secara runtunnya. Yang pertama itu kalian harus memisahkan dahulu agar bisa dioperasikan. Yang pertama, limit X mendekati 0, kita pisahkan X dibagi 3X, terus dikali dengan limit X mendekati 0, sin 5X per tan 2X. Ini gunanya agar bisa dioperasikan. Nah, kalau nanti kalian sudah memahaminya, boleh langsung bisa melewati step ini. Nah, dari sini kalian bisa menyelesaikan. Berarti limit X per 3X itu berapa? Tadi ambil koefisiennya 1/3X, terus limit sin 5X per tan 2X itu ambil koefisiennya 5/2. Jadi berapa? 1/3 dikali 5/2. Hasilnya berapa? Ya, 5/6 gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih contoh nomor 4. Limit X mendekati 0, 2 dikali sin kuadrat 2X dibagi dengan 3X kuadrat. Ini sama, harus dipecahkan terlebih dahulu agar bisa dioperasikan, diselesaikan dengan mudah oleh kalian. Nah, yang pertama gimana nih untuk memisahkannya? Nah, ini limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 2X-nya itu kan sama dengan sin 2X-nya ada 2. Misalnya X kuadrat itu X kali X, ada 2X-nya. Nah, ini sin kuadrat 2X berarti sin 2X-nya ada 2. 2 ya, ini Ibu coret ya, nanti kalian bingung. Limit X mendekati 0-nya itu sin 2X-nya ada 2, berarti kalian uraikan. 2 dikali sin 2X dikali sin 2X. Nah, yang X kuadratnya itu berarti ada 2 juga kan? Berarti 3 dikali X dikali X. Nah, sudah sampai sana kalian bisa
langsung mengerjakan sesuai dengan aturan yang tadi. Nah, berapa? Yang ini, nih, Ibu. Yang ini, nih, 2 dan 3. 2 dan 3. Ya, terus sin 2x dengan x. Berarti ambil 2/1. Selanjutnya lagi, sin 2x per x lagi. Berarti 2/1. Ngerti nggak? Ambil koefisiennya, pasangkan 1/1 sesuai dengan aturan yang tadi. Nah, setelah itu kalian kalikan 2/3 dikali 2/1 dikali 2/1. Berapa hasilnya? 8/3. Nah, ini contoh dari limit fungsi trigonometri yang bentuk kedua. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, metode pemfaktoran. Pemfaktoran sudah diajarkan lagi kan di kelas 10, kelas 11 selalu ada itu apa pemfaktoran. Ibu harap kalian sudah paham, sudah menguasai bentuk-bentuk pemfaktoran ya. Jadi Ibu tidak akan mengajarkan kembali cara pemfaktoran. Tentukan nilai limit berikut. Yang pertama, limit x mendekati 0, tan x dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, yang bagian bawah itu kan harus difaktorkan, ya kan? Harus difaktorkan nih, lihat. Ini difaktorkan. X dikali x tambah 2. Ini. Nah, ini dari sini nih pemfaktoran itu. X kali X itu menjadi X kuadrat. X dikali 2 itu menjadi 2X. Gitu kan? Itu pemfaktoran yang mudah. Nah, selanjutnya setelah itu apa? Uraikan. Ya kan? Uraikan. Limit X mendekati 0, tan X per X. Itu kalian bisa menggunakan rumus yang tadi kan? Itu hasilnya berapa? Ya, 1. Limit X mendekati 0, 1 per X tambah 2. Ya kan? Nah, yang ini hasilnya 1. Terus yang ini kalian substitusikan, gantikan X-nya 0. Berarti 1 per 0 tambah 2. Berarti berapa hasilnya? 1 dikali 1/2. Hasilnya 1/2. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 2. Limit X mendekati 1, sin dikali X kurangi 1 dikali 2X tambah 3 dibagi dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Gitu kan? Nah, ini faktorkan juga. Gimana pemfaktorannya? Pemfaktorannya ini pemfaktoran nih ini. Ibu gak akan jelaskan kembali ya. Ini pokoknya pemfaktoran. Kalian pelajari kembali bagaimana memfaktorkan. Berarti sin X kurangi 1 dikali 2X tambah 3 itu dibagi dengan X kurangi 1 X tambah 5. Ini sama dengan yang ini nih, yang X kuadrat tambah 4X kurangi 5 itu pemfaktoran. Selanjutnya uraikan. Berarti yang sin ini kan dari sini, terus yang ini dari sini, gitu kan? Nah, selanjutnya hasilnya berapa? Yang ini hasilnya 1 dikali dengan nah, ini yang ini substitusikan X-nya sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 dibagi dengan 1 tambah 5. Berapa hasilnya? Coba hitung. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 5/6. Nah, itu. Oke. Selanjutnya materi menyederhanakan fungsi trigonometri.
fungsi trigonometri. Berarti kalian harus tahu rumus-rumus fungsi trigonometri yang lumayan banyak. Nah, Ibu berikan ini, kalian baca, kalian hafalkan. Ini harus kalian tahu ya untuk menyelesaikan contoh soal dan latihan soal tentang fungsi trigonometri ini. Oke, itu ada identitas trigonometri, ada rumus trigonometri, itu harus kalian ketahui, harus kalian hafalkan. Nah, selanjutnya langsung aja ke contoh soal ya. Menyederhanakan fungsi trigonometri, tentukan nilai limit fungsi berikut. Yang pertama nih, limit x mendekati 0, x dikali tan x dibagi dengan 1 dikurangi cos 2x. Nah, ini cos kan? Cos itu harus diubah karena cos dari tadi yang rumus tentang limit fungsi itu nggak ada ya, jadi harus diubah nih. Ada nggak dari fungsi trigonometri rumus itu, ada nggak tentang 1 kurangi cos 2x itu menjadi sin atau tan gitu kan, carinya sin atau tan agar bisa diselesaikan di limit fungsi trigonometri ini. Ada nih, nah x dikali tan x itu 2 dikali sin kuadrat x. Nah, itu diubah dari rumus trigonometri, ya kan? Nah, sudah seperti ini gampang yang tadi kan, uraikan. Berarti sin kuadrat x itu, yang ini nih, nah yang ini ya, sin kuadrat x itu berarti sin x-nya ada 2, ya kan? Uraikan berarti menjadi x dikali tan x dibagi dengan 2 dikali sin x kali sin x. Udah sampai sini, selesaikan dengan rumus yang tadi, pasangkan. Berarti gimana? Langsung aja nih, udah nggak langsung Ibu pecah-pecah dikali lagi, langsung aja kalian. Berarti ya 1/2. Nah, 1/2 dikali x per sin x itu 1/1, tan x per sin x itu 1/1. Ambil koefisiennya. Berarti jadi berapa hasilnya? Ya, setengah. Selanjutnya, nih ada contoh Ibu berikan tentang limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos x per 2x dikali sin x. Nah, ini menggunakan rumus fungsi trigonometri. Kalian silahkan pahami. Ibu sudah jelaskan semuanya. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Dan selanjutnya ada latihan soalnya. Hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut. Ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan. Catat materi yang Ibu jelaskan dari slide pertama di buku dan kerjakan 5 latihan soal ini. Kalian fotokan, buat satu file saja ya, satu file saja, kirimkan ke Google Classroom yang Ibu sudah buat sesuai dengan kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, semoga kalian memahami. Ibu minta maaf atas penjelasan yang banyak salahnya. Selamat mengerjakan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.